Akhirnya Jitsu join the party, keluarin Halves Sporty Under Gope. Pasti teman-teman udah tahu kan helmnya kayak gimana karena udah di reveal di Instagram Jitsunya langsung. Yes, ini adalah Jitsu Sparta. Dusnya kurang lebih kayak gini. Jadi ada pembeda antara Jitsu Sparta JS1 sama si kemarin Bandidos. Ya, kalau Sparta kurang lebih penampakan dusnya kayak gini. Tapi kalau buat buka tutupnya masih sama, pakai selotip. Belum ada perubahan, tapi overall ya nggak apa-apa lah. Ya untuk harga segini, gue sih no komplain kalau masalah dus karena sesuai dengan harga juga. Ujung-ujungnya juga yang dipakai helmnya. Terus apa aja yang dapetin di dalamnya? Di sini ada helm pastinya dan di sini ada bonus. Kita dapat topi dari Jitsu. Ada merek Jitsunya spesial. Thank you so much Jitsu buat helm barunya. Ini gue pakai kali ya, gini ya. Tahu aja lagi musim hujan. Kalian gue mau ngorin helmnya kurang lebih kayak gini. Buat sarungnya sih dia masih simpel kayak biasa, mirip-mirip kayak JS1. Puntennya izin turunin dulu kardusnya sambil gue ngambil donat helm biar lebih enak dipajangnya. Dan ini dia Jitsu Sparta. Bentuknya ngingetin gua kayak JPX Nova X, kayak NFJ, kayak NJS Kairos. Bener-bener bentuk yang emang lagi ngetren sekarang, lagi era-eranya Halves Sporty. Dan kalau dilihat dari harganya, si Jitsu Sparta ini sebenarnya untuk melawan seri ALV sama JPN apa itu bang? Kyoshi apa-apa gue lupa yang Halves tuh. Pokoknya JPN lah buat ngelawan di segmen itu yang sama-sama Halves Under Gope bentuknya sporty. Kalau Jitsu kurang lebih penampakan bentuknya kayak gini. Dan kalau ada yang nanya, bang batoknya gede apa enggak? Yes, gue akuin buat si Jitsu Sparta ini termasuk gede, gue akuin. Ya buat postur badan yang kurang lebih sebang semi sih gue ngeliatnya. Kalau buat gede batoknya dari si Sparta ini. Bahan dasarnya udah pasti termoplastik karena sesuai dengan budgetnya, under 500.000. Terus kalau visornya dia udah pakai yang tipe runcing-runcing kayak gini. Banyak yang bilang ini visor flat ya bang. Nah ini nih patut diluruskan untuk masalah visor flat di helm Halves. Banyak yang bilang kalau visornya runcing-runcing kayak gini pada bilang ini visor flat. Padahal definisi flat itu kayak di bahasa Inggris artinya datar. Kalau kayak gini ya udah visor runcing aja, cuman gara-gara terbiasa di ini ya kalangan helmet pecinta helm nyebutnya visor panjang kayak gini flat, jadinya ya udah disebutnya visor flat padahal ya nggak flat. Dia cuma panjang aja runcing gitu. Kalau pengen flat bisa lihat di NJS yang GT ini contohnya. Gua ambil dulu sebentar ya. Nih baru literally visor flat, bener-bener datar. Ini baru visor flat kalau si NJS GT. Kalau si Jitsu Sparta ini ya runcing aja tapi masih cembung ya. Disclaimer dikit, buat si Jitsu Sparta ini dibanderol di harga 200 ribuan alias masih jauh di bawah dari KYT Kyoto dan mendekati harganya kayak si NHK N1 Elite ya. Jadi ntar terserah teman-teman mau pilih mana. Mau ada ALV Ultron, ada Jitsu Sparta, ada NHK N1 Elite, ada baru lagi itu GMG1, ada juga si JPN yang Kyoshi kalau nggak salah namanya. Ya tinggal kalian aja pilih mau yang mana. Ini sebagai opsi aja sih buat Halves under 500.000. Kalau fiturnya masih mirip-mirip kayak Halves lainnya. Ventilasinya overall sebenarnya desainnya masih mirip-mirip kayak si JPX Nova X V2 dan tuas maju mundurnya juga mirip-mirip bentuknya. Biarpun si Jitsu Sparta ini tidak sehalus JPX yang V2 ya, yang Nova X itu. Dia masih agak sedikit lebih keras dari yang Nova X V2. Kalau buat di tangan sih gue akuin emang agak sulit sih buat buka tutup ventilasinya. Dan bahkan gue udah nyobain ini helm sekitar 1 mingguan kemarin gue tes jalan. Untuk buka tutup ventilasi memang agak keras kalau pakai satu tangan. Mau nggak mau gue harus pakai kedua tangan buat buka tutup ventilasinya. Gue berharap sih kedepannya Jitsu memperbaiki masalah tuas ventilasi ini. Entah yang unit gue aja yang gue alamin, atau mungkin teman-teman nanti yang beli ngerasain ngalamin juga bisa komen di bawah yang udah nyobain si Jitsu Sparta ini. Apakah sama tuas ventilasinya agak keras juga kayak yang gue alamin tuh. Lumayan agak effort buka tutupnya.
Terus bagian samping, bagian visor dia ada semacam stoppernya biar visornya nggak offside. Ya, yang ini salah satu fitur yang dipengenin banget sama anak-anak biker sekarang. Padahal visor stopper ini yang memang cukup membantu untuk biar visor nggak offside, nggak sampai kelewatan dari batoknya. Tapi toh kalau kita lihat juga di NHK N1 contohnya atau di GMG1, biarpun dia nggak ada visor stopper ya, tetap aja kok aman, dia nggak bakal offside dari jalur dari batoknya. Ya ini kayak make sure lebih ke tambahan aja kali ya, biar amit-amit kalau misalkan jadinya crash, jadi bagian visornya nggak ngena ke bagian muka ya, jadi kayak semacam stopper gitu sih memang. Tapi yang gue alamin memang berapa kali kalau misalkan pakai visor stopper kayak gini, terkadang tuh visornya suka offset. Nih bisa teman-teman lihat, jadi dia malah di luar stopper. Ini yang gue alamin memang berapa kali untuk beberapa tipe helm yang ada stopper visornya. Gue sih lebih prefer yang memang tidak ada visor stoppernya sih ya guys ya. Itu ya selera masing-masing aja. Tapi kalau dari gue pribadi, gue nggak masalah sih helm nggak ada visor stoppernya, toh masih safety juga buktinya di NHK N1 tuh bisa kalian lihat, atau di NHK R1 juga tuh S1 bisa kalian lihat. Buat finishing overall mirip-mirip kayak Jitsu JS1 yang seri lamanya. Udah termasuk rapi, udah lumayan, tapi memang masih ada sedikit beberapa cat luber di bagian belakang, terutama di bagian lekukan-lekukan sini. Tapi overall masih ya, overall nggak apa-apa lah, karena kan sesuai harga juga masih 200 ribuan. Dan di bagian spoiler-spoiler sini juga masih ada sedikit-sedikit cat luber tipis-tipis. Terus putihnya ini cenderung polos, jadi tidak ada glitter-glitternya. Jadi bukan yang kayak NHK ada istilah star white gitu, atau kayak di beberapa helm NJS yang gue lihat ada glitter-glitter di warna putihnya. Tapi ini enggak, cenderung lebih ke kayak warna putih susu aja si Jitsu Sparta ini. Lanjut, bagian sampingnya dia kayak semacam ada gerigi-gerigi, jadi kayak visor helm Sui ceritanya. Jadi apa tuh ibaratnya bang, gue lupa nih si gerigi-gerigi ini. Ada istilahnya kalau di visor Sui. Pokoknya untuk pemecah angin lah buat kecepatan tinggi. Ya pokoknya ada istilahnya, cuman gue lupa gue namanya. Mirip-mirip kayak visor Sui lah bisa dibilang. Nah, hampir kelupaan juga. Buat si visor Jitsu Sparta ini, teman-teman cuma ada dua pilihan visor yang bisa dipilih, yaitu iridium biru atau iridium silver. Sebentar, gue ambilin dulu contoh yang iridium silvernya. Thank you. Nah, ini yang iridium silver ya, bisa teman-teman lihat. Jadi, buat si Jitsu Sparta ini teman-teman tidak akan mendapatkan visor warna clear atau bening atau yang smoke alias dark. Tapi teman-teman akan mendapatkan opsi visor antara mau yang biru atau yang silver. Jadi mirip-mirip bisa dibilang kayak Jitsu JS1 yang kelihatannya kayak nggak ada visor silver, visor clear-nya juga ya bang ya, masalah JS1 yang versi awal dulu ya, awal-awal pertama. Jadi kasusnya sama kayak JS1 yang dulu di batch-batch awal, kita tidak akan mendapatkan visor bening atau warna dark, tapi kita langsung mendapatkannya warna iridium. Nah di sini yang bakal gue jelasin adalah mana iridium yang paling terang kalau dipakai di malam hari. Dan setelah gue coba, jawabannya ada di warna biru. Jadi warna biru ini jauh lebih terang kalau dipakai di malam hari dan masih kelihatan. Udah gue tes langsung di jalan selama 1 minggu. Jadi penampakan di luar, penampakan sekitar itu masih lebih terlihat kalau di warna biru dibanding warna silver. Buat si iridium silvernya, ini jauh lebih gelap dibanding warna biru. Jadi buat teman-teman yang matanya udah nggak tajam, gue nggak rekomendasi kalian ambil di warna silver. Jangan, karena kalau dipakai di malam hari ini kurang terlihat. Sementara kalau yang birunya ini jauh lebih terang, jadi buat dipakai di malam hari ini masih safety. Bisa dilihat kalau gue angkat helmnya kayak gini, tuh. Logo dari Jitsu sama bentukan helmnya aja masih kelihatan kan, alias masih lebih transparan, masih lebih bening. Dan ini jauh lebih terlihat di malam hari. Jadi itu tadi ya buat yang masalah visor. Buat teman-teman yang terbiasa riding di malam hari, gue rekomen kalian ambil di warna iridium biru. Tapi kalau terbiasa di siang hari nyari yang lebih gelap, teman-teman ambil di warna iridium silver aja. Next, lanjut bagian dalam helmnya. Buat tag glasses fitnya, pasti teman-teman nyari kira-kira ada di mana ya. Ternyata buat tag glasses fit dari si Sparta ini ada di bagian busa sebelah kiri, dan ini bisa diumpetin atau bisa ditongolin. Contohnya kayak gini. Ini lagi mode gue tongolin, tapi bisa juga gue umpetin ke dalam tagnya. Jadi lebih rapih kayak gini. Gitu. Serah kalian lebih suka kayak gimana. Dan gue suka juga sih termasuk yang kayak gitu, yang fiturnya ibaratnya bisa diumpetin apa nggak diumpetin, serah kalian. Kalau gue sih lebih suka kayak gini, jadi lebih rapih, nggak ada tag glasses fitnya.
Terus bagian tali pengunci, dia microlock dikasihnya dan bahan microlocknya itu plastik. Buat bahan kainnya ini ngingetin gue kayak si NJS, mirip-mirip seriusan. Mirip-mirip kayak si NJS Chronos, NJS Kairos. Jadi bahan kainnya ada kemiripan sama tipe NJS series. Tapi dari jahitan-jahitannya lumayan ada kemiripan kayak si JPX Nova X. Terus di bagian kulit-kulit bawahnya ini dia kayak ada semacam motif kayak karbon gitu. Karbon ketupat, tapi ini aslinya kulit sintetis, jadi bukan kulit asli. Terus di bagian dalamnya juga dia ada semacam slot intercom buat teman-teman yang suka pakai intercom, silahkan tinggal dipasang aja. Terus untuk semua busanya ini bisa dicopot buat teman-teman yang pengen nyuci atau pengen bersihin helm. Tuh. Dan ini pakai sistem kancing buat di bagian pipinya. Tapi kalau di bagian kepalanya dia bagian atasnya dia kayak semacam dia pakai semacam kayak diselip gitu. Jadi perumpamaannya kayak helm Carglass lah, atau kayak helm NJS juga ada beberapa NJS series yang bagian busa kepala depan ini diselipin di IPS kayak gini. Jadi dia nggak ada kancingnya. Tuh, langsung ke expose bagian IPS-nya. Terus bagian ventilasinya kalau gue lihat lubangnya lumayan gede, biarpun ini agak ketutupan kain sebenarnya bagian kepala yang lumayan tebal. Dan setelah gue cobain selama 1 minggu riding juga, memang yang gue rasain adalah jadi ventilasinya kurang kerasa sayangnya. Ntar ya gue pasang dulu ya. Emang lumayan effort buat masang bagian busa kepalanya, terutama di bagian depan sih. Ya dia di slip-slip kayak gitu, jadi nggak ada semacam kancingnya. Nah, tadi gue balik lagi ngomong masalah ventilasi. Karena kainnya yang lumayan tebal di bagian kepala si Jitsu Sparta ini, jadinya ventilasinya tidak bisa berfungsi secara maksimal karena kehalangan sama si kainnya. Yang udah gue alamin selama 1 minggu pemakaian, justru visornya offset lagi. Itulah yang terjadi kalau pakai visor stopper. Sekarang offsetnya sebelah kanan. Sebelah kanan offset lagi. Sekarang yang kiri yang offset. Oke, gue mulai kesel. Jadi gimana nih? Nah, udah gak offset. Selama 1 minggu pemakaian si Jitsu Sparta ini yang gue rasain adalah itu tadi, bagian ventilasinya sayangnya jadi kurang kerasa gara-gara kainnya ketebalan. Mungkin kalau bisa ke depannya pihak Jitsu memperbaiki masalah kain itu, gue berharap kainnya bisa ditipisin atau mungkin dihilangin sekalian, jadi kayak macam-macam busa helm Titikor atau NFJ yang kainnya itu sedikit banget, jadi nggak terlalu banyak dan nggak nutupin ventilasi. Nah, anginnya justru gue paling banyak merasa dari bagian sisi depan di sini nih. Jadi cekungan visor ini lumayan ngaruh buat masuknya angin. Memang dari bagian depan bawah itu nggak banyak angin yang masuk, tapi justru masuk dari celah-celah di samping sini nih. Jadi kerasanya kayak gitu. Muka gue memang kerasa adem, tapi bagian kepala itu kurang terasa ventilasinya. Ya overall itu sih buat si Jitsu Sparta. Ukuran batoknya juga cuma ada 1, IPS-nya juga cuma ada 1. Ini bisa dibilang helm half-face sporty buat daily harian lah. Tinggal kalian aja pilih mau yang mana. Banyak banget sekarang opsi helm half-face under 500.000 yang bisa kalian pilih dengan bentuk sporty. Apalagi sekarang GM Helmet juga udah mulai join the party, bikin GM G1 yang bentuknya juga sporty banget, yang mirip-mirip kayak NHK N1 Elite. Sekarang gue mau nimbang, kira-kira beratnya berapa? Buat yang size M ini, buat size-nya gue baca di websitenya ini kurang lebih kayak helm-helm pada umumnya, MLXL, jadi kayak gitu. Oh, kemarin gue nemu sedikit life hack buat nimbang si ini. Jadi gue taruh dulu donatnya duluan, biar dia ngitungnya 0, baru gue hidupin. Bentar. Ulang. Udah, 0 lah segini. Kalau gue angkat, dia jadi minus. Nah, udah 0. Mulai dari 0, berapa kira-kira beratnya? Kalau menurut data di belakang sih tulisannya 1400 gram buat size M. Apakah benar 1400 gram kalau ditimbang? Ternyata tepatnya 1359. Jauh lebih enteng dari datanya. Dan emang sih waktu dipegang tangan juga kerasa emang kayak 1300-an sih. 1300-an tuh kayak apa bang? Kayak KYT Kyoto, kayak INK Dynamic, kalau nggak kayak Half-Face. Apalagi bang yang biasa banyaknya dipakai? Iya, RSP Wintel. Lebih ringan sedikit dari NJS Kairos. Kairos itu kan sekitar 1/4-an. Ya, se-NJS Chronos lah kalau pernah nyoba NJS Chronos. Nah, sekarang gue mau ngasih penampakannya gimana waktu dipakai. Dan apakah fittingnya true fit, atau downsize, atau upsize. Kira-kira gimana bang? Nah,
yang enak lagi dari Sparta ini, teman-teman ngerasain fittingnya akan ada kemiripan kayak di NJS Kairos, terutama di bagian pipi sini. Jadi dia kayak ada semacam lekukan lebih, biar si helm Halfway ini bagian busa pipinya bisa menyangga ke bagian pipi. Jadi ada kemiripan fitting kayak si NJS Kairos. Favoritnya kalian semua, karena sejauh ini gue juga suka mantau masalah fitting atau masalah bagian busa ini dari ibaratnya kemauan netizen lah yang ada di Indonesia. Emang pengen ya Halfway itu ada lekukan di bagian samping sini biar bagian busa pipinya lebih menyanggah, jadi nggak cuma di kepala doang. Overall setelah gue seminggu pakai si Ijitsu Sparta ini sih memang lumayan ngebantu bagian fitting dari helmnya. Jadi secara data memang dia kerasanya tuh 1300 waktu dipegang tangan, tapi karena fitting di bagian pipi ini ngebantu buat ngeringanin ini helm, jadi kerasanya waktu dipakai di jalan itu kayak sekitar 1100 graman atau bahkan sekiloan doang gitu. Dan yang gue rasain memang sebenarnya si Sparta ini tuh mungkin gue saranin sebenarnya jujurnya ini sebenarnya downsize. Jadi memang masih agak sedikit longgar buat size M-nya. Bagian pipinya ngepas, tapi bagian kepalanya longgar. Nih, jari telunjuk gue masih bisa masuk 1 jari. Jadi masih ada sedikit kelonggaran di bagian fitting kepala. Tapi bagian pipi ini udah ngepas banget, udah ngepres. Mungkin kalau teman-teman dirasa kayak pengen fittingnya lebih ngepas lagi, teman-teman bisa ngepasin di bagian busa kepalanya aja. Di note ya, bagian busa kepalanya aja yang diganti. Karena bagian pipinya udah true fit, tapi kepalanya sedikit longgar, jadi gue saranin harus downsize 1 tingkat bagian busa kepalanya aja. Atau gue harap sih langsung dari Jitsunya langsungnya mungkin bisa perbaikin masalah fitting itu yang sedikit agak rancu. Bagian pipinya gue bilang udah ngepas, tapi bagian kepalanya masih agak longgar sedikit tuh. 1 jari gue masih bisa masuk. Sekarang gue mau pakai kacamata, kira-kira apakah nyaman dipakai atau malah ngeganjel. Masuknya termasuk gampang. Oke, masih nyaman, masih enak. Berarti bener-bener bisa buat dipakai buat pengguna kacamata nih. Ini penampakannya waktu dipakai, depan, samping, belakang kalau kelihatan. Masalahnya kayak kalangan ini nih, jadi nggak tahu kelihatan apa enggak. Kelihatan ya? Jadi gimana? Masih rada kegedean kan? Karena gue pribadi pun gue coba mengaca. Waktu ini helm pertama datang, gue coba ngaca di kamar, dan waktu gue perhatiin memang ini helm kelihatannya agak kegedean buat di postur badan kayak gue nih. Berarti kalau buat temen-temen yang postur badannya kurang lebih kurus, ada baiknya emang sih gue saran kalian pakai jaket biar nggak terlalu kebanting banget. Karena gue ngerasa ini helm kayak gedean nih buat badan kurus nih. Apalagi badannya kurus kayak gue. Berat lu berapa bang? Terakhir nimbang di 57 kilo. Oke, terakhir sebelum penutupan, ini helm ternyata setelah gue perhatiin, gue coba ngeriset, bagian ratchetnya dia sama persis kayak ratchetnya KYT Kyoto. Jadi teman-teman gak bakal kesulitan buat nyari visor si Jitsu Sparta ini. Kalian bisa cari aja visor KYT Kyoto kalau dirasa kayak pengen visor yang clear atau yang dark atau pengen warna-warna lainnya. Kalian bisa searching aja visor KYT Kyoto karena ratchetnya sama persis. Tapi paling nanti ada sedikit pembeda di bagian lekukan sama bentukan dari visornya. Dimana kalau KYT Kyoto itu nggak ada gerigi-geriginya kayak gini dan nggak ada lekukan di bagian depannya kayak gini. Jadi simple, lurus aja kalau visor KYT Kyoto, nggak ada gerigi, nggak ada lekukan. Di situ ya bedanya sama visor si Jitsu Sparta ini. Overall itu sih kurang lebih buat si Jitsu Sparta ini. Oh paling yang masalah logo, gua hampir kelewatan. Buat si logo Jitsunya dia cuma ada di bagian depan sama di belakang. Kalau di bagian depan dia kayak ciri khas logo Jitsu, jadi cuma inisial aja huruf J kayak petir dan ada lingkarannya. Kalau di belakang dia kelihatan lebih jelas ada tulisannya Jitsu. Terus di bagian kiri kanan dia nggak ada logo lagi kecuali cuma tulisan dari tipe helmnya yaitu Sparta. Gitu sih. Kira-kira gimana kalau menurut teman-teman? Kalau dikasih rating dari 1 sampai 0 buat si Jitsu Sparta ini, dan soal bentuknya memang gue akuin ada kemiripan antara JPX Nova X sama NJS Kairos. Kayak ibaratnya dijadiin fusion jadi satu dan terlahirlah si Jitsu Sparta ini. Ya memang bentuk-bentuk yang lagi rame sih zaman sekarang ya. Jadi gimana ya? Produsen juga ujung-ujungnya bikin helm bentukannya emang kayak gini sih. Oh, tambahan lagi sebelum penutupan, buat masalah fitting, gue ngerasa kayak masih ada space di bagian belakang sini.
Jadi agak lumayan kosong di bagian belakang helm sini karena memang dia cenderung agak lonjong, long oval, panjang. Jadi di bagian belakang sini tuh dia bagian fittingnya kayak masih ada sedikit kosong. Nilai plusnya adalah buat teman-teman yang berhijab atau yang suka dikunci rambutnya. Jadi bagian belakang sini kalian masih ada space buat kunciran kalian atau cepol rambut kalian. Nah, gimana buat kita cowok-cowok yang nggak pakai kunciran atau rambutnya nggak panjang, nggak gondrong? Jadinya di belakang sini memang agak sedikit kosong. Tuh, jadi bisa dibilang ini bisa buat pengguna hijab lah atau buat ciwi-ciwi ladies bikers yang rambutnya suka dikuncir. Tuh, ada sedikit space di bagian belakangnya. Oke, kalau dirasa masih ada yang kurang, teman-teman bisa komen aja di bawah. Nanti kita coba jawab sebisa mungkin. Dan buat teman-teman yang mau beli si Jitsu Sparta ini, bisa langsung aja ke official store-nya Jitsu di Shopee. Cari aja Jitsu Helmet Official. Oke, gue Raditya Atnari. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.